Aku meluncur menuju rumah Ineke. Tak perlu sulit mencari kediaman keluarga tersohor tersebut. Lagi pula aku sudah punya alamat lengkap tempat tersebut. Sesampainya di bangunan megah kediaman Sedaningrat, aku dipandu pelayan menuju ruang penerimaan tamu. Ruangan ini berdesik modern berpadu klasik. Kesan Ningrat menonjol pada pemilihan furnitur. Sofa berukir khas singgasana satu yang tertangkap nyata oleh mata. Ada lukisan dengan figura full ukiran pula. Belum lagi hiasan yang kental dengan suasana keraton Jawa. Aku butuh waktu 10 menit untuk bisa bertemu langsung dengan Ineke. Wanca yang pakaiannya dilapisi sweater ini menyambutku dengan wajah tak semeringah. Sepertinya ia benar sedang mengalami kelemahan fisik. "Sudah ke dokter?" tanyaku setelah saling tanya kabar. Gadis ayu itu mengatakan sudah diperiksa oleh dokter keluarga. Bicaranya perlahan tak seperti saat bekerja. "Maaf mengganggu istirahatnya." Mendapati kondisi menyedihkan Ineke, aku jadi merasa bersalah. Sepertinya tak tepat berkunjung saat ini sebab dia memang harusnya istirahat. "Tak apa, Mas. Terima kasih sudah dikunjungi. Saya hanya terlalu memporsir tenaga dan pikiran." Niatku untuk pamit jadi tertahan dengan ucapannya. Kata-kata tersebut membuatku lebih tenang untuk berlama-lama di sini. "Sudah sampai mana Mas pembahasan proyek tadi?" Pertanyaan Ineke membuka jalanku lebih lebar untuk berbincang lama. Ini adalah kesempatan yang tak boleh dilewatkan. "Alhamdulillah kalau Mas setuju dengan rancangan kami," ucap Ineke. Sepertinya ia sudah lebih nyaman bicara denganku. Entah karena sakitnya mulai sembuh, atau sebab bahagia atas kebersamaan ini. "Kalau saya datang ke sini ada yang marah tidak?" pancingku. "Maksudnya?" "Mungkin ada calon suami yang bisa jadi nanti salah paham dengan kedatangan saya." Ineke tertawa pelan, lalu menutup mulut saat sadar aku memerhatikannya. Kemudian pipinya bersemu merah. "Kok tertawa?" Pertanyaan saya konyol, ya? Gadis itu tampak berusaha menghindari pertemuan pandangan denganku. Ia memalingkan wajah kadang ke kanan atau ke arah manapun asal tak bersitatap. "Kalau tak ada yang marah, berarti boleh ya saya datang ke sini lagi. Saya ingin mengenal Mbak Ineke lebih dekat," tembakku. Kali ini Ineke terlihat makin gelisah. Mungkin ia tak menyangka akan diserang langsung dengan pernyataan seperti itu oleh seorang pria yang baru dikenalnya. "Bolehkah Mbak Ineke?" Aku tak sabar menunggu jawaban wanita ini. Ternyata rasa malu Ineke sangat besar. Hanya untuk berkata boleh saja susahnya minta ampun. Wah rupanya ada tamu istimewa ini," ungkap seseorang. Aku dan Ineke menengok ke arah sumber suara bersamaan. Ternyata yang datang adalah Tuan Sedaningrat. Aku berdiri untuk menyambutnya. Lelaki itu merentangkan tangan hingga kami dapat berpelukan. Setelah itu ia mengusap punggung dan pundak ini. Luar biasa rumah ini disinggahi putra Suradisastara. Sungguh suatu kehormatan. Kehangatan pria parubaya ini langsung mencairkan suasana. Kecanggungan akibat Ineke tak kunjung bicara perlahan menghilang. Kini, berganti dengan obrolan yang didominasi Tuan Seda. Kami bicara soal bisnis dan perkembangan ekonomi Nusantara. Ternyata pria ini berwawasan cukup luas. Aku jadi malu sebab pernah terpuruk hingga lupa meningkatkan kemampuan diri. Ineke sesekali menanggapi hal yang ia pahami. Faktanya wanita ini pun berwawasan bagus terhadap kondisi ekonomi dan politik. Kalau sebuah negara menumpukan roda ekonominya pada utang sama saja sedang membangun rumah dengan tiang orang lain. Terlihat kokoh pada hal rapuh. Wajarlah akhirnya tak berdaya, terang Tuan Seda. Raut wajah lelaki itu menjadi suram. Mungkin sedih dengan kondisi ekonomi negara ini. Aku juga menyadari kalau utang luar negeri negara ini sudah fantastis. Dan itu berefek pada pembayaran cicilan plus bunga yang terus berlipat-lipat. Alhasil pembayaran itu dibebankan pada APBN. Jelas beratlah pada akhirnya.
Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat malah dipakai bayar utang. Tak terasa perbincangan telah berlangsung lebih dari setengah jam. Tuan Seda sepertinya betah berlama-lama di sini. Namun, ia kemungkinan mulai menyadari sesuatu, yaitu arti kedatanganku ke sini. Pastilah bukan hanya soal pekerjaan. Wah, berbicara dengan Tuan Arya memang membuat betah berlama-lama. Papa sampai lupa waktu ini. Jadinya mengganggu acara kalian. Pria parubaya ini pengertian ternyata. Ia kemudian izin pamit dan mempersilakan kami kembali ngobrol. Baiklah, silakan dilanjutkan obrolannya. Maaf, ya sayang Papa mengganggu acara kencannya, seloroh Tuan Seda yang diiringi tawa. Terang saja Ineke makin merah wajahnya. Sementara aku menanggapi dengan senyuman. Setelah pria itu menghilang dari balik pintu, aku kembali ngobrol dengan Ineke. Suasananya lebih cair kali ini. Bahkan aku sudah tak ragu mencandai. Seperti kencan sedang kencang, loh katanya? Benar juga, ya. Menurutmu begitu tidak? Ineke membulatkan mata, ekspresinya benar-benar lucu. Aku makin suka melihatnya. Papa aneh-aneh saja bicaranya. Sudah, beliau memang senang bercanda, tukas Ineke. Tapi aku suka candaan itu. Tak apa malah kalau kita memang benar-benar kencan. Dan, Ineke makin blushing. Aku pun senagat menikmati sikap malu-malu gadis ini. Artinya dia memang orang yang terjaga kehormatannya. Tidak agresif dan menantang pada laki-laki. Hari ini, Ineke sudah kembali bekerja. Ia tampak segar dan bercahaya. Gerakan tubuh pun terlihat berenergi lagi. Ayo, ajakku padanya untuk mengelilingi lahan. Kami pun bicara proyek ini hanya berdua saja. Terasa lebih santai dan menyenangkan. Ineke pun terlihat menikmati suasana ini. Kadang aku melempar candaan dan ia menyambutnya dengan tawa. Kalau menikah, aku ingin mengadakan pesta di sini, kataku saat kami berdiri di lahan yang paling tinggi. Wow, ide keren. Pasti amazing kalau lahan ini disulap jadi sebuah perhelatan pesata mewah, tanggap Ineke. Ia sampai menggerakkan kedua tangannya ke depan dan ke atas. Namun, dihentikan getakan itu kala sadar aku tengah memandanginya lekat. Apa tak ingin tahu siapa calon pengantin wanitaku? Pasti dia cantik, baik dan cerdas. Ineke menjawab dengan suara berat, seperti orang kesal. Jawaban itu pun tak tepat dengan jenis pertanyaan. Kurasa Ineke memang tak nyaman dengan pembicaraan terkait pernikahanku. Lebih dari itu, dia istimewa. Jelas, aku mendengar helaan berat dari arah gadis itu. Kuharap hal tersebut adalah sebentuk cemburu. Saya lelah, sepertinya hari ini cukup sekian dulu. Lusa kita lanjutkan, kata Ineke tiba-tiba. Tanpa menunggu responku. Ia berlalu. Sepertinya Ineke memang cemburu. Aku dapat merasakan itu. Keadaan ini makin membuatku bersemangat mengejar masa depan. Inekelah masa depan itu, aku tak butuh waktu lama untuk dapat menyejajari langkahnya. Ineke tetap melaju meski aku telah berjalan di sampingnya. Ia sama sekali tak menoleh padahal kami amat dekat. Ternyata, Ineke berjalan menuju mobil. Ia bukan hanya ingin istirahat karena lelah, tapi akan meninggalkan tempat ini. Langsung pergi, tanyaku saat kami sudah ada di samping mobilnya. Iya, maaf, saya tak bisa melanjutkan ini sekarang. Permisi, Tuan Arya. Aku lebih dulu menempelkan tangan pada handle pintu mobil. Terang saja tangan kami bersentuhan. Ineke cepat-cepat menariknya, lalu menatapku tajam. Maaf, saya harus segera pergi, ucapnya ketus. Aku membalas sikap tak ramah itu dengan melengkungkan dua sudut bibir. Ternyata kalau cemburu, wanita jadi lebih cantik, rayuku, siapa yang cemburu? Yang berada di depanku. Ineke menepis tanganku perlahan, lalu sekilat membuka pintu mobil. Namun, aku menarik tangan itu hingga tubuhnya tak bisa masuk.
Jangan cemburu pada diri sendiri. Pengantin wanitaku itu bernama Ineke Prameswari Sedadiningrat.